Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai syarat kecakapan umum pramuka penegak. Nah, untuk pramuka penegak ini ada dua tingkatan, yaitu yang pertama bantara dan yang kedua adalah laksana. Supaya videonya ini nggak terlalu panjang, aku akan membagi menjadi dua video. Dan di video yang pertama ini aku akan membahas untuk syarat kecakapan umum pramuka penegak bantara. Nah, sebelum kalian dilantik menjadi penegak bantara, kalian harus menyelesaikan SKU penegak bantara terlebih dahulu. Di dalam SKU penegak bantara ada 23 poin yang harus kalian selesaikan atau kalian ujikan kepada pembina kalian. Yuk kita bahas satu-satu poin apa saja yang ada dalam SKU penegak bantara. Dan yang pertama ini ada agama. Di agama sendiri ini untuk agama Islam ada 6 poin. Yang pertama dapat menjelaskan makna rukun Islam dan juga rukun iman. Yang kedua dapat menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat secara individu. Yang ketiga, mampu menjelaskan makna berpuasa dan macam-macam puasa. Yang keempat, tahu cara merawat atau mengurus jenazah atau tajhizul jenazah. Yang kelima, dapat membaca doa ijab qabul zakat. Yang keenam, dapat menghafal satu hadis dan dapat menjelaskan juga makna dari hadis tersebut. Lalu untuk agama Katolik ini ada 2. Yang pertama yaitu tahu dan paham mengenai makna dari gereja Katolik. Yang kedua dapat memimpin doa dan membangun serta membuat gerakan cinta kasih pada keberagaman agama di luar gereja Katolik. Selanjutnya untuk agama Kristen Protestan ini ada 1 poin yaitu mendalami hukum kasih dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk agama Hindu ini ada 7 poin. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan perkembangan agama Hindu di Indonesia. Yang kedua dapat menjelaskan makna dan hakikat dari tujuan melakukan persembahyangan setiap hari dan hari-hari besar agama Hindu. Yang ketiga dapat menjelaskan tentang maksud dan tujuan kelahiran manusia menurut agama Hindu. Yang keempat yaitu dapat menjelaskan makna dan hakikat ajaran Trihita Karana dengan pelestarian alam sekitar. Yang kelima dapat mempraktikkan bentuk gerakan asanas dari Hatha Yoga. Yang keenam yaitu dapat melafalkan dan mengkidungkan salah satu bentuk Dharma Gita. Dan yang ketujuh yaitu dapat mendeskripsikan struktur, fungsi dan sejarah pura dalam cakupan Satkahyangan. Dan yang terakhir untuk agama Buddha ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu Sada mengungkapkan Buddha Dharma sebagai salah satu agama. 2. Merumuskan dasar-dasar keyakinan dan cara mengembangkannya. Yang ketiga, menjelaskan sejarah Buddha Gautama. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan tiratana sebagai bentuk pelindung. Dan yang terakhir, yaitu menjelaskan kisah-kisah sejarah dari penulisan kitab suci Tripitaka. Itu tadi untuk syarat SKU Bantara poin agama. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada teman. Nah, di poin yang kedua ini ada beberapa capaian dalam pengisian SKU, yaitu adik-adik dapat mengungkapkan saran dengan sopan dan santun tanpa menyinggung teman. Dan juga adik-adik dapat mengungkapkan apa alasannya. Adik-adik juga harus tahu nih kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan kritikannya.
Dan adik-adik juga diharapkan peka bisa membaca perasaan dari teman yang dikritik. Dan yang ketiga yaitu dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Untuk capaian nomor 3, adik-adik dapat memahami tata tertib saat berdiskusi dan dapat turut aktif dalam proses diskusi tersebut. Nomor 4 yaitu dapat saling menghormati dan saling toleransi dalam bakti antar umat beragama. Yang dimaksud di sini, adik-adik harus selalu mengingatkan orang lain dan juga dirinya sendiri ya yang pasti untuk melakukan kewajiban agamanya. Dan adik-adik juga harus tahu nih cara bersikap ketika orang lain sedang melaksanakan kewajiban agamanya. Dan yang kelima yaitu adik-adik mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Yang keenam, adik-adik setia membayar iuran gugus depan dengan uang yang diperoleh sendiri. Yang ketujuh, dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Nah, di sini juga harus diimbuhi dengan nilai kesopanan juga ya. Jadi bedakan antara berbicara dengan teman ataupun berbicara kepada orang yang lebih tua, termasuk ke pembina kalian. Jadi jangan sampai nih karena pembina kalian tuh orangnya friendly, enak banget. Nah, kalian bisa kelewatan ngomongnya sama kayak kalian ngomong sama teman kalian sendiri gitu ya. Apalagi sekarang bahasa tulis itu juga harus diperhatikan. Ketika kalian chat dengan pembina, guru, itu juga harus dibedakan dengan kalian chat atau berkomunikasi dengan teman kalian sendiri. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 8, telah membantu mengelola kegiatan di ambalan. Nah, di sini kalian dapat terlibat secara aktif dalam sangga kerja di setiap kegiatan. Nomor 9, telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. 10, dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum paling tidak 1 kali. Nah, di sini kalian bisa mungkin pernah tampil secara sendiri, perseorangan atau berkelompok gitu ya di panggung terbuka. 11, mengenal, mengerti dan memahami isi ADART Gerakan Pramuka. Apa sih ADART Gerakan Pramuka? ADART Gerakan Pramuka yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Nah, di sini kalian dapat menyebutkan nomor surat keputusan Presiden tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan juga dapat menyebutkan nomor surat keputusan Kuartir Nasional tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Dan juga kalian dapat menyebutkan pasal-pasal pokok tentang tujuan, tugas pokok, prinsip dasar kepramukaan, dan metode kepramukaan. Selanjutnya, nomor 12, dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Seperti siapa pendiri pramuka dunia atau kepanduan dunia, bagaimana sejarahnya dan buku apa saja yang sudah beliau terbitkan. Lalu adik-adik juga dapat menjelaskan bagaimana kepanduan atau kepramukaan itu masuk ke Indonesia. Dan yang terakhir, adik-adik dapat menceritakan perkembangan pramuka di Indonesia hingga saat ini. Nah, aku pernah membuat video mengenai Bapak Pandu Dunia dan juga Bapak Pramuka Indonesia. Jadi setelah menyaksikan video ini sampai akhir, nanti kalian bisa deh mampir ke video aku yang itu supaya kalian bisa uji SKU di poin ini. Selanjutnya nomor 13, adik-adik dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak dan tanda-tanda alam lainnya dalam sebuah pengembaraan. Untuk penggunaan kompas, cara penggunaan kompas, aku pernah membuat video sedikit
bahasan tentang Kompas, itu juga sudah pernah aku buat videonya, jadi bisa kalian tonton. Atau mungkin aku bisa buat video yang lain yang lebih jelas mengenai Kompas, atau mungkin kapan-kapan aku bisa ya membuat video yang membahas lebih lengkap mengenai Kompas, tentang azimut, baik azimut, resection, intersectionnya, dan juga mungkin dengan tanda-tanda jejak atau tanda-tanda alam juga. Selanjutnya poin 14 dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian dapat menyampaikan misalnya sila pertama, nah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari kalian itu apa saja atau harusnya bagaimana. Oke, lanjut. Yang ke-15 yaitu kalian dapat menjelaskan mengenai organisasi ASEAN dan PBB. Mulai dari kepengurusan ASEAN, nama Sekretaris Jenderal ASEAN, alamat kesekretariatan ASEAN, dan organisasi di bawah ASEAN. Ini juga sama untuk yang PBB. Jadi kalian bisa cari tahu informasi di internet mengenai ASEAN dan PBB. Tapi menarik juga aku buat videonya supaya kalian bisa lebih ringkas gitu ya, langsung dengar dari satu sumber. Yang ke-16, kalian dapat menjelaskan mengenai kewirausahaan. Nah, selain kalian menjelaskan apa itu kewirausahaan, kalian juga jelaskan apa yang telah kalian lakukan di bidang kewirausahaan. Jadi lebih ke menjelaskan pengalaman kalian. Yang ke-17, dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Nah, ini kalian mempraktekannya dan juga mempresentasikannya gitu ya, dari barang bekas apa terus diproses menjadi barang yang bermanfaat, itu manfaatnya apa, seperti itu. Yang ke-18, dapat menerapkan pengetahuannya tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 19, selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga renang gaya bebas, dan menguasai satu cabang olahraga tim. Nah, ini minimal 1 minggu sekali melakukan olahraga secara teratur. Dan untuk olahraga tim, kalian paling tidak bisa menyebutkan atau menjelaskan bagaimana cara bermainnya dan juga peraturannya bagaimana gitu. Misalnya bola, nah itu peraturannya bagaimana, cara bermainnya seperti apa, kayak gitu. Pokoknya detail lah mengenai salah satu olahraga tim itu. Nomor 20, dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Nomor 21, dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota sangganya. Nah, ini paling tidak 15 gerakan baris berbaris gitu ya. Kalian jelaskan 15 gerakan baris berbaris di depan anggota sangga kalian. Yang ke-22, dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan karena perilaku tidak sehat. Di sini kalian paling tidak menyebutkan 3 penyakit infeksi dan penyebabnya apa, 3 penyakit degeneratif dan penyebabnya, dan juga 3 penyakit yang diakibatkan karena perilaku hidup tidak sehat. Dan yang terakhir atau nomor 23, ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu tadi syarat menjadi seorang penegak bantara. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bisa kalian komen ide dan saran untuk video selanjutnya. Semangat berproses untuk kalian semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.